Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala aidan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menunaikan kewajiban diri kita di hari ini, yaitu sholat berjamaah subuh. Dan alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah, kepada kita semuanya setelah sholat subuh mau untuk ta'lim. Yang sesungguhnya ta'lim itu, bapak-bapak sekalian, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang mengimani Rasulullah tentunya. Di pagi hari beliau doanya adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu hadis ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau apa? Apa Bapak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apa itu? Minta kepada Allah supaya apa? Diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Itu satu. Itu Rasulullah SAW. Yang kedua, wa rizqan thayyiban. Apa wariskan thayyiban? Rizki yang baik dan berkah tentunya. Yang kedua, rizki. Apalagi yang usaha nih ya, wah banget tuh doa itu kudu diapalin. Dan yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima tuh. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tiga doa yang diajarkan oleh Rasulullah di pagi hari, bapak-bapak sekalian. Nah, bapak-bapak sekalian, ada kaitannya tentunya dengan doa itu adalah bagaimana kita mencoba untuk menghisap. Ini apa hisap? Hisap, ada hisap, sudah sampai hisapnya. Hisap itu apa hisap? Hitungan. Bahasa anak mudanya mengkalkulasi. Di penghujung tahun berapa Pak nih? 2002 ya, menuju 2023. Nah, untung apa rugi enggak kita nih? Nah, itu hisap. Kalau pebisnis itu mencoba melihat pembukuan di akhir tahun ya, untuk kepada akhir berikutnya, kepada awal tahun berikutnya. Untung apa rugi? Nah, kita pun di akhir tahun ini untung apa rugi? Kita coba menghisap. Untung apa rugi nih diri kita sebenarnya? Untuk melangkah ke tahun berikutnya.
Untung apa rugi juga enggakah kita bawa kepada tahun berikutnya? Tinggal berapa jam lagi kali ini ya? Di tahun 2022. Nah, alhamdulillahnya Bapak-bapak sekalian, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuntunan untuk menghisap. Bagaimana diri saya? Bagaimana diri kita ini? Untung apa rugikah di tahun 2000 yang mau kita tinggalkan? 2022. Untung menurut Allah tentunya, bukan untung menurut siapa-siapa. Untung menurut Allah. Nah, bisa nggak kita ketahui untung menurut Allah diri kita ini di tahun 2022 menuju pada tahun 2023? Kira-kira bisa nggak kita tahu, Pak? Mana tuntunannya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surat apa, Pak? Surat apa itu? Al-Asr. Ayo, di surat keberapa? Nomor berapa? Nah, untungnya kita pegang Quran itu di surat nomor berapa? Ayo. Pak Rais mana, Pak Rais? di surat yang keberapa, Pak? Nah, buka 103. Nah, buka 103, Pak. Kan ada berapa surat, Pak, di dalam Al-Quran, Pak? Banyak ya? Tapi banyaknya berapa? 114 surat. Boleh dikurangin nggak? Kagak. Ditambahin? Kagak juga. Udah 114 aja. Nah, ini 103. Itu yang menjadi hisab diri kita. Saya. Singkat apa ya? Singkat, padat, jelas, tapi kudu didalemin. Kudu di dalam, kudu itu apa ya? Kudu didalemin, kudu dipahamkan itu. Sebab apa? Isinya yang perlu kita ambil setelah kulitnya. Bapak-bapak sekalian yang hobi makan durian, makan buah-buahan yang ada kulitnya, pasti tetap memerlukan kulit supaya tahu ini durian, ini bukan durian. Tetap itu utuh. Tapi kemudian dalami, ambil dalamnya, baru dimakan, nikmat itu. Begitu juga ini surat-surat, termasuk surat Al-Asri. Yang surat Al-Asri ini diantaranya adalah ayat surat yang untuk bisa menghisap diri kita di awal di penghujung tahun 2022 ini. Wal asr. Wal asr di sana apa? Demi masa, termasuk umur. Termasuk umur, masa, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk umur kepada kita. 10, nggak ada 10 sini ya umurnya. 20, udah lewat. Ah, ini siapa ini? Udah 20 belum? 17. Apa baru 3 tahun? 17 ya? Dia belum banyak dosa. Kita ini udah 50. Nah, ukurannya ini ukurannya wal asri, demi masa, demi umur yang diberikan oleh Allah. Sekarang udah 50. Bang Husein ya, kita udah hampir 60 Bang Husein ya. Lebih ya, ada yang 60. Nah, selama umur 60 tahun ini umpamanya atau lebih, rugi apa untung? Menurut Allah lah, bukan menurut siapa-siapa. Wal asr, demi masa, demi umur. Kenapa? Ketika rugi, na'udzubillah min dzalik, lihat pada kehidupan di alam barzah nanti. Ketika kemudian di alam barzah ditampakkan oleh Allah, kamu sesungguhnya orang merugi itu pengen kembali lagi pada kehidupan di dunia untuk memperbaiki segala kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Ada di dalam Al-Quran itu, di alam barzah. Ada juga yang kemudian mendapat keberuntungan di alam barzah. Ada dalam Al-Quran. Ngapain balik lagi ke dunia? Udah enak-enak di sana. Ada yang begitu. Dua nikmat, dua keadaan di alam barzah. Orang yang meninggal sekarang itu. Nah, kita di mana nih posisinya? Istilahnya demikianlah. Rugi di alam barzah, rugi. Untung di alam barzah akan untung. Rugi di alam barzah, minta dikembalikan lagi pada kehidupan di dunia untuk bisa begini nih, untuk bisa ngaji. Kenapa? Karena amalan-amalan yang selama ini dikerjakan salah. Perasaan sih soleh aja, padahal salah. Ada nanti. Wal asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi, kata Allah, gitu ya. Innal insana lafi khusr. Yang nggak rugi siapa? Nah, di situ. Siapa yang nggak rugi di situ? Yang berarti untung. Siapa yang nggak rugi?
Illal ladzina amanu. Yang pertama apa? Iman. Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit. Iman ini. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana ini kualitasnya gitu. Kelasnya kelas yang mana gitu orang beriman ini. Illal ladzina amanu. Kemudian di situ yang tidak rugi juga setelah iman dia apa di sana? Beramal soleh. Nah, ternyata ada amal yang salah. Dalam Al-Quran juga nanti kita dapatkan. Selama ini merasa soleh aja, banyak berbuat sesuatu, orang merasakan keberadaan dia ini bermanfaat, tapi kemudian ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oh, ternyata tidak diterima oleh Allah. Ada nanti amal soleh itu ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Watawasau bil haq Nah, ada saling apa di sana? Nasihat menasehati yang hak dan bersabar terhadap yang hak. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita mulai sekarang. Iman. Nah, iman yang ada pada diri kita ini, iman yang sebenarnya, iman ikut-ikutan, apa imannya orang munafik? Nah, iman di sana. Jadi kelasnya mana nih? Kelasnya mana yang ada pada diri orang yang menyatakan diri beriman? Apakah kelas iman ikut-ikutan? Mulai balik sampai dewasa enggak berupaya menggali, mengkaji keimanan yang ada pada dirinya berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kemudian iman itu sesungguhnya adalah imannya palsu? Ataukah iman yang hak? Iman yang sesungguhnya. Ayat-ayatnya ada. Iman sesungguhnya, iman yang tentunya didasari dengan ilmu. Dan orang yang memiliki keimanan yang didasari dengan ilmu, itu di satu ini dia, satu jalur dengan Allah, dengan malaikat. Nah, ayatnya mana? Kita buka. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sering ya Pak ya? Syahidallah itu sering Pak ya? Pada saat selesai sholat ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Soal iman ya, yang ada kaitannya tentunya dengan syahadat. Syahadat surat 3 ayat 18 ya. Siapa yang bersahadat di ayat itu? Nah, syahadat rukun iman kan? Rukun iman yang keberapa tuh? Dek. Yang pertama, apa rukun iman yang pertama? Syahadat. Allah bersahadat. Allah bersahadat itu artinya ngajarin, menegaskan. Allah tuh bersahadat. Bersahadat yang benar, ya bersahadat yang bagaimana Allah ini? Yang benar tentunya. Yang benar syahadatnya istilahnya. Allah duluan yang ngasih contoh gitu. Nih syahadatnya tuh yang begini gitu. Bukan Allah bersaksi ada lagi Allah, bukan. Dia Allah yang Ahad, Allah yang Maha Esa. Hanya satu-satunya Allah, la ilaha illallah, dia. Nah, urutan kedua siapa di sana bersahadat? Malaikat. Malaikat bersahadat. Syahadatnya tentunya sama dengan syahadat Allah. Artinya syahadat yang diajarkan oleh Allah otomatis. Syahadatnya malaikat pun sama dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa di situ? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini Allah kasih tahu juga, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
adik-adik yang rajin baca surat Al-Kahfi, udah diingetin itu pada ayat-ayat awal itu dalam surat Al-Kahfi. Ayo, di mana ayatnya? Surat-surat awal, di ayat-ayat awal surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat keberapa? Surat keberapa? 18. Oke, kita lihat. Dan kemudian nanti bahayanya pernyataan yang demikian. Nah, di ayat-ayat awal, ayo ayat berapa? Surat Al-Kahfi. Baca dari awal. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Benar ya? Makisina fihi abada. Nah, baru tuh coba lihat. Kalimat berikutnya apa? Nah, terus ayat 5-nya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Nah, coba kita lihat siapa mereka ini yang menyatakan punya keyakinan bahwa Allah itu punya anak. Di surat Al-Kahfi kepada kita orang Islam ini ayat 4 itu diingetin oleh Allah. Tuh, kalau kita pahami ayat 5 apa? Ayat 5? Ayat 4 untuk memberi peringatan Al-Quran ini. Jadi Rasulullah SAW dengan Al-Quran sebagai alat dakwahnya, lah taruhlah demikian, ayat-ayatnya itu mengingetin orang-orang yang punya keyakinan yang demikian. Nah, kita juga akhirnya begitu. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Apa artinya di situ? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang punya keyakinan apa? Bahwa Allah itu punya anak. Siapa yang punya keyakinan bahwa Allah itu punya anak? Dan yang lebih ekstrim lagi adalah nanti ada ayat-ayatnya bahwa Allah itu berwujud di dunia ini, berwujud menjadi manusia. Diulang lagi, malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Terus kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakunu illa kadzibun. Apa artinya situ? Yang dinyatakan oleh mereka itu sesungguhnya adalah tanpa dasar ilmu. Dan orang-orang tua mereka yang dulu-dulunya punya pernyataan demikian, kemudian dia turunkan kepada anak-anak pun tidak didasari dengan ilmu. Artinya jahil, bodoh atas dasar kebodohan. Yang kedua apa di situ? Yang pertama atas dasar ilmu, tanpa dasar ilmu. Yang kedua apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Perkara besar sesungguhnya. Bahayanya besar sesungguhnya orang yang punya keyakinan demikian, yang keluar dari mulutnya, ucapan lisannya, dan yang mereka lakukan itu hanyalah dusta. Dusta ya Bapak sekalian. Nah, oke, sekarang dampaknya bisa jadi naudzubillah min dzalik terjadinya gempa di satu tempat, bisa jadi karena memang naudzubillah min dzalik sudah banyak orang yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Di mana kita dapatkan penjelasannya? Buka surat Maryam. Coba kita buka surat Maryam Bapak-Bapak sekalian. Apa akibatnya? Nah, ini syahadat. Jangan sampai orang Islam itu syahadatnya gugur. Apalagi murtad, naudzubillah min dzalik. Buka surat Maryam. Oke, sekarang kita lihat artinya. Bagaimana dengan Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lalu ada orang yang menyatakan ada orang dan yang ikut-ikutan menyetujui secara tidak langsung. Nih, coba kita lihat. Wa qalu takhadzallahu wa qalu takhadzar rahman walada. Satu ayat berikutnya.
Sesungguhnya pernyataan itu adalah pernyataan atau perbuatan yang bagaimana? Yang amat sangat mungkar. Mungkar kan? Dampaknya ada nanti. Nah, perasaan sih benar aja gitu, ada yang menyatakan benar, tapi sesungguhnya salah, mungkar itu. Nah, apa kemudian dampaknya? Ayat berikutnya, baca tafsir Ibnu Katsir, termasuklah gunung itu sensitif banget. Gunung itu sensitif banget dengan pernyataan yang demikian ini. Nah, itu kita lihat. Apa sih itu? Apa makhluk Allah? Langit, bumi, dan gunung. Langit menjadi apa di situ? Hampir saja. Saking apanya? Saking dia ini kan bertasbih. Bapak-bapak sekalian, sabbahalillah. Ini kan alam semesta ini bertasbih, patuh banget sama Allah. Kemudian ada makhluk yang namanya manusia ini. Kok begitu istilahnya gitu? Hampir saja langit bagaimana? Saking apanya gitu. Langit, terus apa lagi situ? Bumi sebagai tempat berpijaknya manusia. Bumi bagaimana di situ? Dan satu lagi. Tuh. Apa sebab? Apa? Nah, ada orang yang mengucapkan dan punya keyakinan. Tuh, terus berikutnya sampai ini wa may yambagil lirrahmani ayat takhiza walada. Nah, bapak-bapak sekalian, iman berarti iman sekarang di sini. Di tahun 2022 kita ikut-ikutan enggak? Ikut-ikutan enggak kita itu? Menyetujui. Tuh, naudzubillah min dzalik. Itu iman. Jadi ilmu lagi akhirnya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illahu wal azizul hakim. Nah, inna dina indallahi Islam. Nah, itu pribadi, taruh lagi itu pribadi muslim adalah pribadi yang didasari dengan ilmu ya. Nah, sekarang pribadi muslim ini dalam berjamaah bersama-sama dengan muslim lainnya. Kudunya bagaimana ini? Kudunya bagaimana? Di ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Itu sudah pasti juga orang Islam itu menyatakan demikian. Apalagi kemudian dijelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, terus dan aku cukupkan nikmatku untuk nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam menjadi. Ayat berapa itu? Surat apa? Dek. Gitu. Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Oke. Islam sebagai apa tadi itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Islam sebagai apa dari Allah? Nikmat. Sebagai apa? Nikmat yang sudah sempurna. Islam itu nikmat yang sudah sempurna. Tapi kemudian umatnya pada berantem, kira-kira merasakan nikmat beragama Islam enggak tuh? Maka Allah ingatkan itu. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih. Udah awalnya kalimatnya inna dina indallah. Nah, cuma kita ini enggak ngelanjutin kalimat berikutnya wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab. Ya, kita ini ahli kitab sesungguhnya sebenarnya. Kenapa? Karena kitabnya masih orsinil, masih murni sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, dan memang sudah dijanjikan oleh Allah, dijaga, dipelihara oleh Dia kemurniannya. Kita ini ahli kitab. Tapi di situ dijelaskan juga ahli kitab itu pada berantem gara-gara kedengkian, padahal dia orang berilmu. Tuh, ribut. Yang berilmu aja ribut.
Apalagi yang kagak berilmu. Ini yang berilmu. Anak kenapa ribut? Ayo. Kenapa di ayat itu? Kenapa ribut? Ribut mulu. Astagfirullahaladzim. Baik skala besar maupun skala kecil. Baik yang ngurus jamaah yang paling besar sampai ngurus jamaah istilahnya jamaah yang kecil. Ribut mulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa ribut? Ayo ayatnya itu. Kenapa ribut? Hatinya kotor. Naudzubillah min dzalik. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Orang-orang berilmu tuh ya. Tapi kemudian satu sama lain orang yang berilmu itu bagaimana? Di situ baghyan bainahum. Saling dengki, kotor hatinya, baghyan. Orang berilmu tapi ribut, itu bego namanya. Nah kira-kira syahadatnya gimana tuh? Kira-kira pernyataan inna dina indallah Islamnya bagaimana tuh? Ribut. Syahadatnya keperutan. Nah Bapak-Bapak sekalian, kalau kemudian kondisinya demikian, kira-kira umat Islam ini gimana? Nggak punya kekuatan. Itu ayatnya ada lagi. Nggak punya kekuatan. Maaf, naudzubillah min dzalik. Bisa-bisa generasi-generasi berikutnya itu gampang kemudian dimurtadkan gara-gara tidak bisa melihat contoh akurnya bapak-bapaknya. Contoh akurnya guyub ya. Guyub apa tuh? Akur-akur aja bapak-bapaknya gitu. Dia tidak bisa menemukan. Biasanya kan gitu. Kalau orang tua pada berantem, kira-kira anak-anak kedengerin kagak ininya, petuah-petuahnya? Kagak. Kecewa berat. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin, gitu kan? Wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Itu diantaranya. Bapak-bapak sekalian. Jadi berilmu dan jaga hati supaya jangan bagian ya tadi itu kan. Berilmu, berarti apa nih? Kudu ditempuh ilmunya. Surat Al-Ikhlas ini difahami, dimengerti. Sudahlah berilmu, dipahami. Kemudian apa? Jaga hati. Supaya janganlah kemudian hati ini apa? Kotor. Apalagi naudzubillah min dzalik sampai mati dalam keadaan masih kotor. Ada dengki. Ada apa lagi? Ada sombong. Ada apa lagi? Pokoknya kekotoran hati lah. Jangan sampai ada. Udahlah berilmu, kemudian apa? Iringi dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena nanti yang akan kemudian diterima oleh Allah, kembali kepada Allah adalah orang-orang yang bukan ilmunya, tapi apa? Kondisi jiwanya, kondisi hatinya. Ilmu iya perangkat, tapi yang datang kepada Allah harus dalam keadaan bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah 26 ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sering kan itu ya? Disebutkan tidaklah berguna, tidaklah bermanfaat harta. Dan anak-anak, konteksnya di situ adalah anak-anak laki-laki, karena memang zaman di saat itu anak laki-laki sangat-sangat berharga, sehingga kalau orang Arab punya anak perempuan itu malu banget. Itu zaman jahiliyah itu, termasuk Umar bin Khattab itu sebelum Islam, malu dia punya anak perempuan, sehingga dibunuh sama dia tuh. Artinya orang-orang yang dibanggakan gitu, tidaklah berguna pada saat itu harta. Sebanyak apapun harta yang dimilikinya, kalau apabila disumbangkan, dihadiahkan dalam keadaan tidak bersih, ria umpamanya, ingin disebut-sebut, marah kalau nggak disebut, ini bangunan ini saya ini yang membangun, ada andil saya, nggak disebut, lupa oleh panitia, marah dia, besok kagak nyumbang lagi. Itu tidak dalam keadaan bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hatinya apa tadi itu? Tuh bersih. Nah, termasuklah kita ini mudah-mudahan memiliki hati yang bersih. Amal.
Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang harus diiringi dengan hati yang bersih. Jangan ada riya, jangan ada minta dipuji-puji, dipuja-puja. Ara'aita ladzi gitu kan? Ara'aita ladzi yukadzibu bidzin bazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Jangan sampai ibadah-ibadah, amal-amal soleh kita ini dibarengi dengan riya. Kenapa? Nggak ada gunanya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kan? Nah, yang terakhir, watawasau bil haq watawasau bis sabr, bahwa tidak akan terjadi proses saling nasihat menasehati kalau masing-masing ada perasaan tinggi hati. Nggak akan terjadi itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, jadi ukurannya satu. Surat Wal Asri itu bisa kita gunakan untuk menghisap diri kita di tahun 2022 ini untuk menuju 2023. Dan bisa juga kita menghisap diri kita ini dengan melihat surat 23 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun sampai kepada ayat 11. Ulaika humul warisun. Tuh, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Di situ bisa kita hisap diri kita. Apakah kita beruntung? Beruntungnya itu menjadi ahli waris surga Firdaus atau nar. Dari situ bisa kita lihat. Jadi yang pertama surat Wal Asri ya. Yang kedua surat Al-Mu'minun tuh. Surat 23 ayat 1 sampai dengan 11. Dan tadi juga tuh surat 3 ya. Surat 3 ayat berapa? Syahidallahu annahu, nah, ayat 18 dan 19. Yang surat berapa itu adalah kerugian-kerugian besar itu tadi surat apa yang bilang bahwa punya anak. Nah, itu kerugian-kerugian besar. Jangan sampai terulang kembali. Yang kemarin mungkin gara-gara ikut-ikutan jadi masih Na'udzubillah minhu. Padahal bahayanya luar biasa. Nah, di tahun depan janganlah. Nah, tobat. Ya, tobat istilahnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Demikianlah Bapak-bapak sekalian, sekali lagi mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesilapan itu dari saya pribadi, kalaupun kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana